Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus, kali ini kita akan belajar mengenai ukuran letak data. Ukuran letak data ini terdiri dari kuartil, desil, persentil. Jadi yang disebut dengan kuartil itu dia membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi misalnya ini data nih ya, dibagi jadi 4 sama banyak. Nah, tuh jadi 4 bagian kan. Jadi nanti ini yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, ini yang disebut dengan kuartil tengah atau Q2, ini disebut kuartil atas atau Q3. Jadi Q1, Q2, Q3 nih. Itu. Terus kalau yang disebut dengan desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Misalnya ini data dibagi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kelebihan. Gitu. Jadi ini nanti D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Jadi membagi data jadi 10. Ada lagi yang namanya persentil. Kalau persentil dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Berarti nanti ada kepanjangan kalau ibu bikin ya. Jadi ada P1, P2, P3 sampai yang terakhir itu P99 gitu. Ini untuk kuartil data tunggal. Contoh, diketahui data 2, 14, 8, 5, 8, 4, 4, 5, 7, 10, 11, 9, 3. Yang ditanya kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas gitu ya. Kuartil bawah ini sama aja Q1, kuartil tengah itu Q2, kuartil atas itu Q3. Jadi langkah pertama kalau dia datanya tunggal berarti kita harus urutkan dari datum yang terkecil. Di sini berarti kita urutkan dulu ya. Berarti kan 2, terus ini 2 udah, terus 3, 4-nya ada 2, terus 5, terus 7, 8, 5-nya ada 2, maaf. 5 lagi. 5, terus baru 7, terus 8, 9, 10, 11, 8-nya 2 ya. 8, 9, 10, 11, 14. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, udah kayak gini. Yang pertama tuh kita tentuin Q2-nya dulu. Jadi tengah-tengahnya dulu yang kita cari. Yang kita cari tengah-tengahnya gini aja, dipasang-pasangin. 2 sama 14, 11 sama 3, 4 sama 10, 4 sama 9, 5 sama 8, 5 sama 8 ini berarti tengah-tengahnya itu 7 kan. Berarti ini disebut Q2. Nah, udah dapet Q2-nya, baru kita cari
Q1 sama Q3. Jadi nih kita pasang-pasangin lagi nih. Tadi kan 2 berarti sekarang sama yang 5 ya, 7-nya karena udah Q2. Jadi 2 sama 5 ini. 3 sama yang 5 ini. 4 sama 4 udah kan gak ada pasangannya ya. Berarti tengah-tengahnya sini. Berarti Q1. Q1-nya itu jadi 4 tambah 4 dibagi 2. Berarti 4. Nah ini berarti pasang-pasangin lagi nih. 8 sama 14. 8 sama 14. 8 yang ini sama 11. 9 sama 10. Berarti tengah-tengahnya sini ya. Ini Q3. Berarti Q3-nya 9 tambah 10 dibagi 2. Itu 9,5. Jadi Q1-nya sama dengan 4. Q2-nya itu 7. Q3-nya itu 9,5. Nah, terus nanti ada lagi yang disebut dengan istilah statistik 5 serangkai. Jadi yang disebut dengan statistik 5 serangkai itu dia terdiri dari datum yang terkecil, terus Q1, Q2, sama Q3, dan datum yang terbesar. Jadi urutannya kayak gini, nggak boleh diubah-ubah. Jadi kalau data ini statistik 5 serangkainya apa? Berarti datum terkecilnya itu 2, terus Q1-nya 4, 7, 9,5, terus datum terbesarnya 14. Jadi ini statistik 5 serangkainya. Contoh satu lagi ya. Jadi ini sama ditanya kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas. Berarti apa langkah pertamanya? Ya, kita urutkan dulu datum-datumnya dari yang terkecil. Yang terkecil mana? Berarti 5 ya. 5-nya ada 2. Terus 4 yang terkecil nih. 4. Terus 6, 8, 9, 10, 12, terus 13. Udah. Terus apa langkah selanjutnya? Kita tentuin kuartil tengahnya dulu. Q2 gitu. Q2 itu sama nilainya sama dengan median ya. Berarti kayak tadi pasang-pasang nih. 4 sama 13, 12 sama 5, 5 sama ini ya, pasang-pasang ini. 8 sama 9, udah kan habis ya, nggak ada lagi kan sisanya. Berarti tengahnya itu di tengah-tengah 8 sama 9 karena semuanya tadi udah dapat pasangan kan. Berarti Q2-nya itu 8 tambah 9 dibagi 2. Berarti 8,5. Terus nyari Q1 kuartil bawahnya, berarti ini pasang-pasangin lagi kan. 4 sama 8, 5 sama 6. Berarti 5 ini yang gak ada pasangannya nih. Berarti ini Q1-nya. Terus ini berarti sama 9, pasangin 13, 10, pasangin 12. 12 ini gak ada pasangannya kan. Berarti ya udah ini Q3-nya. Jadi kesimpulannya Q1-nya itu 5, Q2-nya itu 8,5, Q3-nya itu 12. Jadi Q1 itu kuartil bawah ya, Q2 kuartil tengah, Q3 itu kuartil atas. Itu kalau ditanya statistik 5 serangkainya berarti apa? Kalau yang pertanyaannya statistik 5 serangkai. Berarti tinggal cari datum minimumnya, datum yang terkecilnya 4, baru Q1-nya 5, terus 8,5 ya, ini pakai titik koma aja. 8,5,
terus baru 8,5, terus 12, datum terbesarnya 13. Udah, ini statistik 5 serangkaian.